yang dima'fu. Kita kembali pada definisi daripada najis itu, bahwa najis itu adalah sesuatu benda atau barang yang dikategorikan sebagai menjijikkan, kotoran, menjijikkan. Ya. Kemudian yang paling penting dalam definisinya itu adalah bisa menghalangi keabsahan sholat, ya, ketika terbawa pada pakaian atau pada badan atau di tempat sujud, ya, ketika kita sholat. Namun ada beberapa najis yang dima'fu. Artinya dima'fu itu diberikan dispensasi atau dimaafkanlah ceritanya, sehingga jika najis-najis ini kemudian terbawa di dalam sholat kita, maka sholat itu tetap sah hukumnya. Kategorinya ada 4. Yang pertama adalah ma yu'fa anhu fis thawbi wal ma'i. Jadi ada najis yang dima'fu pada pakaian dan air. Di pakaian yang kita gunakan untuk sholat dan air yang kita gunakan untuk menghilangkan hadas, apakah berwudu atau mandi junub. Wa huwa ma la yudrikuhu tarfuh, yaitu najis yang tidak terlihat mata, saking kecilnya atau saking sedikitnya sehingga tidak terlihat mata. Ya. Seumpama kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa ada lalat, ya, ada lalat yang hinggap di pakaian kita atau hinggap di sajadah kita. Dan umumnya lalat ini, ya, biasanya nongkrongnya ini di tempat-tempat yang najis, kotoran-kotoran, suka sekali ya, tempat seperti itu. Jadi ketika ada lalat yang nempel di pakaian, itu potensinya besar sekali kalau dia membawa najis. Tapi karena najisnya ini terlalu kecil, tidak bisa dilihat oleh mata, sehingga ini dikategorikan di ma'fu. Jadi tidak usah kita kemudian muncul was-was di dalam hati, jangan-jangan ini ada najisnya, itu dikategorikan di ma'fu. Begitu juga dengan contoh, ya, kita melewati jalanan yang di jalan ini banyak kotoran hewan, ya. Banyak kotoran-kotoran hewan mengering. Nah, kemudian ketika kita jalan ini angin bertiup kencang, maka bisa dipastikan bahwa pasti angin ini ada membawa debu-debu, ya, dan di situ pasti ada kotoran daripada binatang-binatang ini, dan tidak menutup kemungkinan menempel di pakaian kita. Tapi yang seperti itu semua hukumnya dima'fu, ya, dima'fu semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma yu'fa anhu fis thawbi dunal ma'i. Ada juga najis yang ketika ada pada pakaian hukumnya dima'fu, ya, ketika ada pada pakaian hukumnya dima'fu. Dunal ma'i, tapi tidak dima'fu ketika ada di air. Nah, kalau air yang kita gunakan untuk bersuci itu ada yang seperti itu, maka air itu hukumnya mutanajis, ya, terkena najis, jadi harus disucikan dulu. Ya, contohnya seperti apa? Kaqalilid dami, ya, seperti darah yang volumenya sedikit.
Jadi darah yang volumenya sedikit ketika mengenai pakaian, nah itu dima'fu hukumnya. Tapi ketika ada pada air, maka dia tidak dima'fu. Ya, dengan catatan sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin bahwa air ini jumlahnya sedikit. Ya, sedikit itu di bawah 2 kullah, kurang dari 216 liter. Ya. Tapi kalau airnya banyak dan keberadaan najis ini tidak merubah, ya, tidak merubah unsur air itu, maka air itu tetap hukumnya suci. Kemudian yang ketiga, ma yu'fa anhu fil ma'i duna thawbi. Ya, kebalikan dari yang kedua. Ada najis yang ketika ada atau terdapat pada air hukumnya dima'fu. Ketika terdapat pada air hukumnya dima'fu, tapi ketika ada pada pakaian, ya, maka hukumnya tidak dima'fu, yaitu al-maitatul lati la damalaha sa'il. Jadi bangkai binatang, ya, yang darahnya tidak mengalir. Ya, maknanya darahnya tidak mengalir itu seandainya ditusuk ini binatang ini, saking sedikitnya darahnya itu, ya, cuma menetes saja. Mungkin darahnya cuma 1 tetes atau 2 tetes, tidak sampai mengalir macam binatang yang atau ayam, ya. Kalau ayam itu disembelih memang darahnya mengalir karena darahnya banyak. Tapi ada binatang-binatang yang darahnya sedikit. Ya, binatang-binatang yang seperti ini ketika menjadi bangkai, ya, masuk dia di dalam air, ya, maka itu hukumnya dima'fu. Tapi kalau nempel di pakaian, nah ini tidak dima'fu. Artinya bisa menyebabkan sholat kita itu tidak sah ketika terbawa. Ya, contohnya kazubabin, nah, seperti lalat, wanamlin, semut, kumalin, kumal ini kutu, wa akrab, kalajengking, dan lain sebagainya. Itu binatang-binatang kecil yang darahnya sedikit. Nah, ini kita perhatikan, ya, karena tidak dima'fu pada pakaian. Kemudian yang keempat, ya, ma la yu'fa anhu mutlaqan. Ya, ada najis yang hukumnya tidak dima'fu secara mutlak, ya, tidak ada alasan. Yaitu baqiyatun najasat, ya, najis-najis selain yang disebutkan di atas. Kemudian an-najasatul lati tatahuru bil istihalah. Ada najis yang bisa berubah menjadi suci. Ya, ada najis-najis yang bisa berubah menjadi suci. Awalnya najis, kemudian berubah menjadi suci, ya, bil istihalah, dengan cara istihalah. Ya, apa itu istihalah? Istihalah adalah tahawwulus syai' min sifatin ila sifatin ukhra. Jadi berubahnya sesuatu dari satu sifat kepada sifat yang lain. Ya, nanti dijelaskan contohnya. Jadi fatathuru bil istihalah ba'dun najasat allati la tathuru bil ghusli. Ya, jadi ada najis yang tidak bisa menjadi suci dengan cara dibasuh. Ya, tidak bisa disucikan dengan dibasuh air. Tapi cara sucinya itu adalah dengan cara istihalah. Jadi sifatnya berubah. Wahiyya thalathatun. Yang ini ada 3. Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat bi nafsiha, ay tahawwalat min sifatil khamariyah ila sifatil khuliyah biduni idhafati ayyi syai'in 'alaiha. Jadi ada khamar, ada tua atau ada ballo, ya, berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Nah, berubah dengan sendirinya menjadi cuka karena disimpan lama, lalu kemudian berubah menjadi cuka. Ya. Jadi dia berubah secara alami tanpa
dicampuri dengan benda-benda yang lain. Nah, berarti dia nanti hukumnya menjadi suci. Ya, jadi yang tadinya najis karena khamar kemudian berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka dia berubah dari najis menjadi suci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jildul maitati idza dubighah. Ya, kulit bangkai. Ya, kulit bangkai idza dubighah. Ya, kalau disama. Ya, setelah disama. Sama ini maknanya adalah izalatu fudalatil jildi. Nah, membersihkan atau menghilangkan sisa-sisa darah, sisa-sisa daging yang menempel di kulit binatang tersebut. Ini dihilangkan. Dihilangkannya dengan apa? Bihirrifin, dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu yang bisa menghilangkan bau busuknya. Ai bisyai'in lazi, ya, biasanya dengan sesuatu yang apa namanya ini sifatnya itu masam, ya. Contohnya kalau apa ini kalqurrad, ya, kalqurradi. Qurrad ini maknanya buah akasia. Buah akasia ini resep-resep orang dulu untuk menghilangkan sisa-sisa lemak, sisa-sisa daging dan darah yang menempel pada kulit sapi umpamanya, atau kulit-kulit binatang yang suci ketika hidupnya. Nah, jadi digunakan seperti buah akasia. Apalagi ini wasyabbi, tawas. Nah, ini juga bisa digunakan tawas. Wa qusyurir rumani, atau kulit delima. Nah, kulit delima ini jadi ini benda-benda yang memiliki sifat masam, ya, bisa menghilangkan sisa-sisa lemak, darah, daging yang menempel pada kulit binatang ini. Kemudian dhabitul jildil ladzi yathuru bid-dhabghi. Kategori kulit binatang yang bisa suci dengan cara disama. Ya, jadi tidak semua binatang bisa suci kulitnya dengan disama. Ya. Yang bisa suci itu adalah alladzi najusa bil mauti ay sara bisababil mauti najisan, yaitu binatang-binatang yang menjadi najis, ya, sebab mati. Menjadi najis sebab mati, artinya nanti dia jadi najis setelah mati, ya. Nah, jadi bi khilafi jildil kalbi wal khinzir. Nah, jadi kalau kulit anjing, kulit babi, ya, ini biar disama juga tidak bisa suci. Kenapa? Linajasatihima qoblal mauti, karena memang aslinya itu najis. Jadi belum mati itu sudah najis. Nah, beda dengan macam harimau atau buaya, ya. Ini kan binatang-binatang yang ketika hidup hukumnya suci, meskipun dagingnya tidak boleh dimakan. Ya, beruang umpama, nah, ini juga kategorinya ketika hidup dia suci, nanti jadi najis karena mati. Jadi kulit binatang yang seperti ini, ya, bisa kita gunakan, ya, dengan cara itu disama, ya, dihilangkan sisa-sisa lemak daging itu dengan sarana-sarana yang tadi kita sebutkan, atau mungkin ada sarana yang lain yang intinya bisa menghilangkan itu. Nah, kemudian alamatu taharatil jildi ba'dad dabghi. Dengan apa kita mengetahui sucinya kulit, ya, setelah disama? Maka kita mengetahui biwusulihi ila halatin bihaitsu law nuqi'a fil ma'i lam ya'ud ilaihin natnu. Nah, jadi nanti dites. Kalau sudah disama,
dibersihkan, kemudian sudah dikeringkan. Ya, bagaimana caranya kita tandai kalau ini sudah suci? Nah, nanti dites. Nah, tesnya itu adalah dibasahi air atau dengan cara dipercikkan air atau ditenggelamkan di dalam air. Kalau bau busuknya ini sudah tidak kembali, kalau bau busuknya ini sudah tidak kembali, berarti kulit tersebut hukumnya sudah suci. Nah, jadi setelah kita kemudian pastikan itu suci, wa yakunu hukmul jildi ba'da dabghi kathawbil mutanajjis. Nah, jadi nanti hukumnya kulit setelah disama itu hukumnya seperti pakaian yang kena najis. Nah, jadi fayathuru ba'da ghuslihi bima'in tahurin. Jadi setelah kita pastikan bahwa bau busuknya itu sudah tidak kembali, nah, ketika terkena air, nah, maka nanti hukumnya sama dengan pakaian yang kena najis. Nah, jadi caranya gimana? Fayathuru ba'da ghuslihi bima'in tahurin. Nah, maka cukup dibasuh dengan air yang suci, nah, maka sudah kita bisa pakai. Nah, kita bisa jadikan sebagai alas sholat dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, masara haywanan. Ya, jadi najis yang telah berubah menjadi binatang yang hidup. Ya, maksudnya dari najis itu ada binatang hidup yang keluar gitu. Nah, itu binatang itu nanti hukumnya suci. Nah, contohnya apa? Kadudil ladzi yakhruju min jifatil haywan, ya, seperti ulat. Ya, ulat yang keluar dari bangkai binatang. Ya, ulat yang keluar dari bangkai binatang. Nah, ini hukumnya suci. Ya, ulat-ulat yang keluar dari, jadi ulat-ulat yang ada pada bangkai ini, ya, hukumnya suci, bukan najis tuh, bukan najis. Jadi kalau kita kena, nah, itu ada nempel-nempel, itu tidak mengapa itu. Ya, karena sudah berubah menjadi binatang yang hidup dalam bentuk yang lain, kan seperti itu. Wa ba'duhum, sebagian ulama, yazidu minan najasat, menambahkan najis-najis allati tathuru bil istihalah, yang kemudian menjadi suci sebab istihalah, karena berubah dengan sendirinya. Yang pertama adalah inqilabud dam labanan, ada darah yang berubah menjadi susu, darah yang berubah menjadi air mani. Kemudian inqilabud damil dhaiba miskan, ada darah kijang yang berubah menjadi misik. Intinya sudah tidak dalam bentuk darah lagi, maka ini semua pada dasarnya adalah najis, namun hukumnya adalah dima'fu. Ya, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, ya, inilah dahulu yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Pada pertemuan kita pekan depan insyaallah kita akan masuk pada aqsamun najasati wa kaifiyati izalatiha, macam-macam najis dan cara menghilangkannya sesuai dengan tuntunan syariat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji subuh hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.